Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Riani pada pembelajaran daring Taruna Sinau Matematika kelas 11. Pada pertemuan kali ini Bu Riani tidak akan menyampaikan materi, tetapi di sini akan ada ulangan harian tentang bab 3. Di kemarin sudah ada 3 pertemuan untuk materi penyampaian materi bab 3, sekarang kita masuk pada ulangan harian. Sebelum saya mulai tentang penjelasan ulangan harian, saya mau menjelaskan atau menekankan kembali pada pertemuan yang kemarin. Pertemuan yang kemarin, sebelum-sebelumnya ya, mulai bab 3 yaitu dengan judul persamaan lingkaran, dengan subbab persamaan lingkaran, kemudian tempat kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, berikutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran, dan sedikit tentang pengenalan AKM. Itu ya anak-anak ya. Nanti di ulangan harian bab 3 ini juga akan disampaikan tentang soal AKM untuk yang bagian keduanya. Dan saya juga akan mengingatkan kembali ya anak-anak untuk pertemuan yang ke-12 kemarin, itu ada tugas ya, tetapi masih banyak anak yang belum mengerjakan. Jadi saya harap tugas-tugas itu kalian kerjakan, karena dengan mengerjakan tugas nanti akan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal ulangan harian. Ya. Coba ini saya mulai tentang ulangan harian bab 3, itu tentang persamaan lingkaran. Nih. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Jadi kalian pilih jawaban yang paling tepat untuk mengisi jawaban di lembar kertas kalian. Jadi nanti kalian kerjakan di lembar kertas, kalian isi ABC-nya saja untuk yang bagian pertama ini. Ini ya, coba perhatikan nomor 1 ini, persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari 6 adalah, di kalian pilih mana yang paling tepat persamaan lingkaran dari A, B, C, D, E. Tentunya kalian masih ingat ya, bagaimana rumus persamaannya. Tuh. Dan yang kedua adalah diketahui persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 7. Maka jari-jarinya adalah, tuh, kalian lihat lagi untuk persamaan lingkaran yang modelnya seperti itu. Bagaimana cara menentukan jari-jarinya? Ya anak-anak ya, nanti pilihlah A, B, C, D, E, mana yang paling tepat. Berikutnya nomor 3, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2,-4 dan berjari-jari 5 adalah, nah ini adalah bentuk persamaan lingkaran ya. Seperti kemarin bentuknya bagaimana? Kalau berpusat di titik A, B dan jari-jari R. Nah itu bentuknya seperti itu. Mana yang paling tepat di antara A, B, C, D, dan E. Selanjutnya nomor 4. Titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0 adalah, nah ini tentunya kalian tahu ya, ini adalah bentuk persamaan umum lingkaran. Bagaimana cara menentukan rumus titik pusat dan rumus jari-jarinya? Sudah ada kemarin ya di pertemuan ke-11 kalau tidak salah ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 coba tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X ditambah 5 kuadrat ditambah Y dikurangi 6 kuadrat sama dengan 16 kuadrat, sama dengan 16 ya, bukan kuadrat, adalah, nah ini bentuk yang kedua. Tentunya kalian juga sudah tahu ya kalau kalian melihat materi. Selanjutnya nomor 6, jari-jari dari persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 12Y ditambah 15 sama dengan 0 adalah, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Bagaimana cara menentukan jari-jarinya? Tuh. Kemudian selanjutnya nomor 7,
Nah, kalau yang nomor 7 ini subbab yang kedua ya, itu tentang tempat kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Ada yang di luar, ada yang pada, dan ada yang di dalam. Kalau di luar itu bagaimana, kalau pada itu bagaimana, kalau di dalam itu bagaimana bentuknya ya. Nah ini, kedudukan titik H-3,4 terletak pada, ini yang pada lingkaran dengan persamaan. Kemarin kalian lihat ya, kalian lihat di materi bagaimana kalau pada lingkaran, posisinya bagaimana titik tersebut. Itu kalian pilih A, B, C, D, dan E, salah satu yang paling tepat. Selanjutnya yang nomor 8 adalah persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13 di titik N. Ya, ini di titik N itu maksudnya melalui titik N 2,3 adalah, ini adalah persamaan garis singgung kemarin bagaimana kalau di titik P, Q itu ya, seperti itu bentuknya yang kemarin di pertemuan ke-12 ya. Tuh coba pilih nanti yang paling tepat pada option A, B, C, D, atau E. Selanjutnya nomor 9, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 1,4 dan jari-jari 3 adalah, nah ini kalian bentuk persamaan lingkarannya dengan pusat A, B, jari-jari R, kemudian sampai terakhir kalian bentuk menjadi persamaan umum lingkaran. Itu ya, sampai bentuk terakhir. Kalian pilih nanti A, B, C, D, dan E. Berikutnya nomor 10, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien 2. Pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 adalah yang kemarin. Jadi ada dua bentuk persamaan garis singgung ya. Yang pertama adalah melalui titik P, Q, yang kedua adalah dengan gradien M. Nah ini yang dengan gradien M. Bagaimana rumusnya? Nanti kalian pilih option A, B, C, D, atau E yang paling tepat. Itu adalah untuk bagian yang pertama. Jadi kalian isi A, B, C, D, E-nya saja. Ya, tidak perlu pengerjaan. Ini untuk ulangan, tapi juga saya tekankan untuk kalian memahami soalnya dan memahami materinya walaupun hanya menulis A, B, C, D, E-nya saja. Karena itu adalah untuk kalian juga ya, memahami soal. Berikutnya untuk yang bagian kedua, ini soal tentang AKM untuk IC-nya ya. Di sini soal IC-nya adalah tulislah benar atau salah pada pernyataan soal di bawah ini. Di kalian tinggal menulis benar atau salah saja. Kalau pernyataan itu benar, kalian tulis benar gitu saja ya. Kalau pernyataan itu salah, kalian tulis salah. Jadi tidak usah memakai alasan. Tetapi konsekuensinya kalian juga harus membaca dan memahami soal yang sudah dituliskan, sudah ada di dalam teks, gitu ya. Ini soal nomor 1 itu seperti ini ya, saya bacakan. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap, itu kabel dan nirkabel, dan jaringan bergerak atau seluler. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel. Namun, mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Ya, dari tahun 2000 sampai 2007 banyak pengguna telepon seluler yang disimbolkan dengan fx untuk matematika ya dalam juta dapat dimodelkan oleh persamaan fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7 dengan X sama dengan 0 mempresentasikan tahun 2000. Di tahun 2000 itu dipresentasikan dengan X sama dengan 0. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan pengguna telepon seluler, nirkabel, dan kabel di Indonesia dalam pembulatan puluhan juta terdekat. Ini grafiknya ya. Jadi nanti kalian lihat grafiknya bagaimana. Jadi mulai X0 dihitung pada tahun 2000. Tuh kalian perhatikan. Nah, berdasarkan grafik di atas, grafik yang sudah ada di situ, bagaimanakah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut ini?
Nanti ini ada 3 soal ya. Bisa kalian beri nomor 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah atau bagaimana. Tetapi konsekuensi kalian juga harus memahaminya. Kalau jawaban kalian salah ya sudah salah. Misalnya jawabannya benar ya, kalian nulis salah gitu, kalian ngawur misalnya ya, asal-asalan tak tulis salah, benar salah gitu ya. Tapi kan eman-eman. Kalau kalian itu sebetulnya kalau dengan membaca bisa, tapi kalian mengasal-asal saja itu ya. Makanya dibaca dan dipahami. Sebetulnya kalian itu bisa menyamakan antara grafik dan pernyataan itu ya. Dilihat sungguh-sungguh pernyataan karena ini gunanya juga untuk kalian semua ya. Nih, misalnya ini ya pernyataannya, banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302,2 juta pada tahun 2015. Nih, berarti tahun 2015 tidak ada di grafik ya. Ini kalian bayangkan saja ya. Nah, ini dibayangkan dari grafik itu. Kalau ini naik terus, oh berarti kira-kira di tahun ini gitu ya. Nah, itu dilihat benar apa salah ya. Nah, dilihat perkembangannya. Kemudian yang kedua, grafik pertambahan penduduk di Indonesia yang terjangkit virus corona COVID-19 diprediksi bentuknya menyerupai grafik pertumbuhan pengguna telepon seluler di Indonesia di atas. Berarti kalian juga harus lihat ini ya, info-info ya, update ya, karena ini ada yang lain, ada grafik pertambahan penduduk di Indonesia yang terjangkit virus corona. Padahal di sini adalah grafiknya grafik apa tadi? Grafik penggunaan telekom seluler ya, makanya kalian harus juga membandingkan tuh benar apa salah bentuk grafiknya. Dan yang berikutnya nomor 3 adalah pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Nah ini prediksinya bagaimana, dilihat itu ya. Dah sesuai dengan grafik apa tidak ya. Nah, berikutnya yang nomor 2. Nomor 2 ini sama ya, sama ini pembacaannya, teksnya sama ya dengan yang nomor 1. Persamaannya juga sama. Nah, tinggal yang berbeda adalah ini ya. Jika dikaitkan antara jumlah penduduk di Indonesia dan grafik banyak pengguna telepon seluler di atas, apa pendapat Anda tentang pernyataan-pernyataan berikut? Coba lihat pernyataan dibandingkan dengan grafik. Jadi kalian harus bisa membaca grafik itu ya, dan dibandingkan dengan pernyataannya ini. Misalnya, ini yang nomor 1, nomor 2, tapi bagian 1 ya. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 242.524.123 jiwa. Jika dikaitkan dengan grafik banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sebagai pengguna telepon seluler. Ini bagaimana tentang tanggapan kalian tentang ini, benar atau salahnya ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019. Di tahun-tahunnya itu perhatikan ya, sebanyak 7.600.000 jiwa. Jika dikaitkan dengan grafik banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan bahwa lebih dari 75% penduduk Indonesia sebagai pengguna telepon seluler. Jadi ini menghitung prosentase juga. Jadi hitung itu ya persentasenya, apakah benar ya, sesuai. Kalau sesuai berarti ya benar, kalau tidak sesuai berarti salah. Berikutnya bagian ketiganya adalah jika melihat grafik pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia setelah tahun 2007, maka 50% penduduk Indonesia mempunyai lebih dari 1 telepon seluler. Pak dilihat itu ya, pernyataan dengan grafiknya dilihat apakah sesuai, apakah tidak. Itu ya anak-anak ya. Jadi ini adalah bentuk soal-soal yang kemungkinan prediksi dari AKM. Itu ya. Selanjutnya nanti kalian kerjakan soal-soal ulangan ini, saya harap kalian bisa mengerjakannya semua kalau bisa ya.
Kalau bisa semua. Bagi anak-anak yang masih magang, kalau ada yang pengen mengerjakan silahkan. Karena kemarin masih ada juga ya anak magang yang mengerjakan, ikut mengerjakan. Saya salut ya. Dia sudah magang tapi masih mengikuti dan masih mengerjakan tugas. Jadi tidak apa kalau kalian ada waktu untuk mengikuti daring dan mengerjakan tugasnya. Tapi kalau mengikuti materi harus itu ya sebetulnya ya. Untuk mengupload materi seharusnya wajib ya. Cuman kalian tidak wajib mengerjakan tugas ya, dan tidak wajib absen. Hanya mengikuti materi aja, mengupload materi untuk bekal kalian pada ulangan akhir semester. Itu anak-anak ya. Jadi silahkan nanti ulangannya dikerjakan di lembar kertas bisa, di buku bisa, nanti diupload pada aplikasinya. Nanti insya Allah akan saya nilai sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan dalam kunci jawabannya. Itu ya anak-anak ya. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.